Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saudara, saya berharap lewat tayangan video kali ini bisa juga memberkati kita semuanya dan memberikan kita pencerahan. Ada satu ungkapan yang sering kali kita dengar, yaitu menjadi tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Nah, masalahnya adalah kedewasaan seseorang secara rohani itu kan parameternya kadangkala itu bersifat ambigu atau kita tidak tahu apa sih ukuran kedewasaan rohani seseorang. Apakah karena dia rajin ibadah, atau karena dia rajin pelayanan, atau karena aktivitas-aktivitas rohani yang sering atau rajin dia lakukan, sehingga orang dikatakan dia adalah orang yang dewasa rohani, atau sebaliknya, atau dia masih kanak-kanak rohani. Sehingga kita seringkali mendengar ungkapan bahwa kamu masih anak-anak masih kanak-kanak rohanimu, atau imanmu belum besar, imanmu belum bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih mengukur pertumbuhan iman seseorang, atau parameternya apa sehingga kita disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani, saudara? Nah, Matius pasal 5, saudara, ayat 48. Nah, di situ berkata tentang kedewasaan, saudara. Ketika Tuhan berkata, ya di Matius pasal 5 ayat 48, kalau nggak salah ya, saudara bisa cek. Di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu di sorga juga sempurna. Nah, kata sempurna di situ dia memakai kata teleos, saudara. Teleos itu bukan sempurna perfect menurut ekspektasi kita. Kata sempurna itu sesuatu yang wow, yang tidak bisa diungkapkan lagi karena sempurna, saudara. Nah, enggak. Kata sempurna di situ dia memakai kata teleos yang artinya dewasa, komplit, utuh, saudara. Nah, itu arti kata teleos atau kata sempurna. Sehingga kita tidak bisa mengartikan kata sempurna itu sebagai sesuatu yang seperti Tuhan. Tuhan itu sempurna. Nah, enggak. Tetapi kata sempurna itu lebih menunjuk kepada kedewasaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kata kedewasaan itu menurut kata teleos itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita berkata bahwa dewasa itu adalah sebuah pilihan, tentu pasti kita pengen pilihan-pilihan dalam hidup kita itu sangat-sangat akan mendukung untuk proses kedewasaan saudara dan saya. Sehingga kalau saya mau katakan bahwa kedewasaan itu adalah sebuah proses. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi dewasa secara rohani tanpa melewati proses yang namanya anak-anak secara rohani. Nah, itu sebabnya Paulus juga pun pernah menjelaskan dalam suratnya bahwa ada orang-orang Kristen yang bersifat seperti bayi rohani yang hanya minum susu. Dan ketika dia mulai bertumbuh, dia memerlukan makanan-makanan yang keras untuk bisa bertumbuh lebih kuat lagi dalam iman mereka. Nah, dalam perjalanan hidup kita pun bicara tentang kedewasaan tentu bicara tentang iman juga. Bicara tentang keutuhan kita sebagai orang yang percaya, yang hidup sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia adalah orang yang dewasa dalam Tuhan. Buktinya apa? Dia sudah rajin pelayanan, dia sudah rajin ibadah. Nah, saya mau katakan itu bukan menjadi sebuah ukuran yang pasti, saudara. Sebab kerajinan kita dalam beribadah dan kita rajin melayani, itu ukurannya adalah kita sementara memang bertumbuh, saudara. Tapi dewasa itu bukan bicara cuma sekedar bertumbuh. Karena bertumbuh itu sebuah proses. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah menghasilkan buah. Nah, buah inilah yang menentukan apakah saudara dewasa apa enggak. Nah, buah itu bicara tentang apa yang ada dalam hidup kita yang lahir dari setiap proses-proses pertumbuhan itu. Contoh, saya mau katakan, ketika Tuhan berkata bahwa kalau kita ingin menghasilkan buah yang namanya kesabaran atau sebuah karakter yang sabar, tentu pasti tidak ada seorang pun yang lahir yang langsung menjadi orang yang sabar. Dibutuhkan proses untuk menjadi orang yang sabar. Walaupun mungkin namanya sabar, Pak Sabar, tapi belum tentu orangnya sabar, saudara. Karena sabar itu dihasilkan dari sebuah proses. Prosesnya apa? Ketika saudara mungkin seharusnya saudara menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang harusnya saudara marah, saudara harus memaki, saudara harus melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya kasar, tapi saudara memilih menekan dan mengendalikan diri saudara, emosi saudara, untuk tidak saudara marah, dan saudara justru sebaliknya saudara tetap bersabar, berdiam diri, maka secara perlahan proses pertumbuhan yang namanya karakter sabar itu akan terbentuk dalam hidup saudara, sehingga buah itu akan muncul ketika itu sudah benar-benar matang dalam hidup saudara. Nah, kesabaran itu sebuah kematangan, saudara, kematangan dalam sisi rohani. Orang yang dewasa tentu pasti adalah orang yang sabar, bisa mengendalikan
hidupnya, mengendalikan dirinya terhadap hal-hal yang negatif, saudara. Itu orang yang sabar. Itu salah satu contohnya saja. Sehingga parameter kedewasaan rohani tidak bisa diukur hanya karena saudara rajin ibadah atau saudara rajin melayani. Karena begitu banyak orang yang rajin ibadah dan rajin melayani, pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka, tidak bisa mengendalikan diri mereka, sehingga akhirnya justru menjadi syak buat orang lain. Nah, saudara, saya mau katakan buat kita lewat tayangan video ini bahwa menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu sangat ditentukan dari seberapa tekunnya dan bertanya saudara setiap proses-proses dalam hidup saudara yang saudara hadapi. Karena percayalah bahwa setiap masalah, tantangan, proses yang kita hadapi itu sangat berpotensi besar memberikan kita kesempatan dan memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk terbentuknya sebuah karakter dalam hidup kita. Dan karakter itulah yang menentukan apakah saudara dewasa atau tidak. Karakter itu dihasilkan dari setiap proses. Dan proses itu dibutuhkan namanya ketekunan dalam setiap proses kita. Hidup itu bermetamorfosis, saudara. Mengalami sebuah progresif perubahan hidup kita sampai kepada yang namanya teleos. Menjadi sempurna, dewasa secara komplit, secara utuh. Dan dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengalami kedewasaan secara rohani. Sehingga kalau ada orang berkata bahwa saya orang yang sudah dewasa secara rohani, tapi hidupnya masih bisa jadi syak buat orang lain, batu sandungan buat orang lain, tentu kata teleos itu belum menjadi sebuah realita dalam hidup mereka. Tapi kalau kita belajar bahwa ternyata teleos itu adalah sebuah proses, teleos itu, dewasa itu adalah sebuah proses, maka tentu pasti kita akan terus bertahan dalam setiap proses yang kita hadapi. Makanya untuk menjadi dewasa rohani, tentu dibutuhkan makanan-makanan yang keras. Makanan yang keras bukan cuma sekedar firman Tuhan yang keras, tapi kadangkala Tuhan izinkan setiap pencobaan, masalah yang datang dalam hidup kita untuk memberikan kita kesempatan untuk naik level lagi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga level iman kita bukan lagi hanya sekedar level iman yang harus melihat dulu baru percaya, tapi level iman kita sampai kepada berkata walaupun kita tidak melihat, kita bisa tetap percaya. Itu level rohani yang luar biasa menurut saya, saudara. Kenapa? Karena Abraham pun, kalau saudara lihat, kita lihat dari pelajaran dari tokoh-tokoh iman. Saya ambil kisah dari Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, kita tahu bersama bahwa Abraham itu kan seorang penyembah berhala di Ur Kasdim, saudara. Bahkan dia belum pernah mengenal Elohim atau Yahweh Tuhan. Dia tidak pernah mengenal itu yang memanggil dia. Tapi ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia belajar untuk taat dan percaya, saudara. Dia lakukan itu, dia berangkat, saudara, meninggalkan negeri nenek moyangnya. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak pernah tahu kemana dia harus pergi. Tapi imannya dibangun ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran akan firman Kristus, saudara. Jadi ketika Abraham mendengar, imannya timbul. Ketika imannya timbul, dia bertindak, saudara. Dia berjalan dalam proses. Apakah langsung Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena dia langsung percaya ketika dia dipanggil keluar? No, tidak, saudara. Sebab ada proses yang dia lewati dalam hidupnya, yang dia jalani terus-menerus sampai ketika dia dijanjikan keturunan di tengah-tengah kemustahilan secara manusia. Ketika Sarah sudah menopause dan Abraham sudah mati pucuk, dikatakan firman Tuhan, tetapi Abraham tetap menyimpan janji Tuhan itu dalam hatinya. Walaupun dalam proses kehidupannya ada saat di mana dia mulai ragu, tapi tetap imannya berkata bahwa dia bisa mendapatkan janji itu. Nah, memang dalam perjalanan proses dalam pendewasaan kita tentu banyak tantangan. Ada sedikit banyak orang yang jatuh bangun dalam pengiringannya kepada Tuhan, tetapi bukan berarti dia jatuh dan jatuh terus-menerus. Karena saya tahu bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita diberikan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita dalam kelemahan kita, dalam proses pendewasaan itu. Itu sebabnya kenapa ketika Abraham melewati proses demi proses dalam hidupnya, ketika dia dipanggil, terus dia dijanjikan, bahkan 25 tahun penggenapan janji Tuhan itu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Terus diproses terus, saudara. Ketika satu kali Tuhan meminta Ishak, anaknya, dipersembahkan sebagai korban, tetap dia percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Sampai ketika dia bawa anaknya ke bukit pengorbanan pada waktu itu, ketika Ishak bertanya, di sini sudah ada apa? Ada kayu, di sini sudah ada api, pisau, di mana korbannya? Abraham berkata, Yehovah Jireh, Tuhan sudah menyediakan. Artinya, walaupun dia tidak melihat ada
ada kambing domba yang terikat, terjerat di semak-semak, tetapi imannya berkata Tuhan sudah menyediakan, dan dia tidak merujuk kepada anaknya. Kenapa saya katakan dia tidak merujuk kepada anaknya? Karena kitab Kejadian menuliskan bahwa ketika dia berangkat bersama dengan bujangnya selama 3 hari perjalanan, saudara, ketika dia menuju kepada Bukit Moria, saudara, 3 hari perjalanan itu cukup menentukan iman Abraham. Apakah dia mau terus atau lanjut? Kenapa Tuhan tidak suruh dia di samping rumahnya aja mengorbankan Ishak? Kenapa dia disuruh ke Bukit Moria yang perjalanannya 3 hari perjalanan? Saya yakin Tuhan berikan waktu buat Abraham untuk berpikir. Tuhan berikan waktu Abraham untuk mulai mempertimbangkan apakah dia mau korbankan Ishak, anak satu-satunya yang menurut Tuhan adalah anak perjanjian, atau dia memilih untuk kembali ke tempatnya, saudara, ke rumahnya, dan tidak menuju ke bukit pengorbanan. Tapi 3 hari itu dia semakin yakin bahwa imannya terbangun dari proses itu, sehingga ketika dia sampai dan dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini dan kami akan kembali. Dia tidak sebutkan saya akan kembali, karena realitanya kan kalau dia korbankan Ishak, hanya dia sendiri yang akan kembali. Tapi Alkitab menuliskan bahwa dia akan kembali, kami akan kembali. Artinya dia dan Ishak akan kembali. Dan ketika Ishak pun bertanya, dia penuh keyakinan berkata, Yehovah Jireh, Tuhan sudah menyediakan. Dan benar, saudara, ketika imannya berkata seperti itu, ketika dia ingin korbankan Ishak, Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan kau sembelih anakmu itu. Telah ku tahu imanmu dan kasihmu kepadaku, dan Tuhan sediakan apa yang menjadi iman Abraham. Sehingga Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman, bapak orang percaya. Bukan karena sekedar Abraham dipanggil keluar, tetapi ada proses yang dihadapi. Sama dengan hidup kita. Dewasa itu adalah sebuah proses, dan pilihan untuk mengikuti dan bertekun dalam proses itu ada pada diri saudara saya. Apakah saudara menjadi orang yang dewasa atau tidak, ditentukan dari pilihan-pilihan saudara untuk bertahan dan bertekun dalam setiap proses yang kita hadapi. Jadi saudara, mari menjadi orang yang dewasa, tapi dewasa itu tidak dihasilkan dari sesuatu yang instan, tapi dewasa itu dihasilkan dari sebuah proses menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Semoga tayangan ini memberkati saudara dan memberikan kita pencerahan tentang apa yang menjadi tolak ukur dari kedewasaan secara rohani. Bukan soal rajinnya saudara ibadah, tapi bagaimana saudara menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menghasilkan karakter-karakter ilahi. Salah satunya adalah orang yang sabar, orang yang menguasai diri, orang yang memiliki kasih, orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang memiliki sukacita. Itu merupakan bentuk-bentuk kedewasaan secara rohani. Tinggal saudara introspeksi diri kita masing-masing. Apakah saudara sudah memiliki buah yang matang itu dalam hidup saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara, sehingga ketika saudara diberkati lewat tayangan video ini, saya berharap saudara bisa like dan komen, dan saudara jangan lupa tindis atau klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang saya bagikan buat kita semuanya. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.